Perkenalkan, nama saya Amalia Dewi Permatasari dari kelas Biologi 3, NIM T2019-8084. Perkenalkan, nama saya Indah Tuljanah, NIM T2019-8081, kelas Biologi 3. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa, NIM T2019-8082, kelas Biologi 3. Untuk pertanyaan pertama yaitu, buktikan pada sebuah kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Jawabannya, ayat-ayat yang masih umum terkadang dijelaskan oleh hadis, dan terkadang hukum di Al-Quran tidak ada, maka dibahas di dalam hadis. Untuk salah satu contoh kasusnya, yaitu Al-Quran telah menghalalkan minuman yang tidak memabukkan dan mengharamkan minuman yang memabukkan. Kemudian Rasulullah SAW kembali menghalalkan segala sesuatu yang tidak memabukkan. Nah, dari situ sebagai bukti bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan bahwa semua permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis saja? Menurut saya tidak setuju dengan hal itu, karena tidak semua permasalahan yang ada di dunia ini harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ada kalanya manusia menyelesaikan masalahnya dengan pikirannya, dengan tenaganya, bahkan dengan bantuan orang lain. Karena manusia hidup di dunia ini juga termasuk makhluk sosial yang selalu berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini. Jawabannya, yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Berlindung kepada Allah dilakukan dengan membaca doa-doa pelindung bersumber dari Al-Quran. Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan penjaga. Yang kedua, berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah sebagai seorang manusia dan seorang hamba, kita harus berikhtiar dengan usaha pencegahan agar virus tidak menular pada diri sendiri maupun orang lain atau orang yang kita sayang. Ikhtiar bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar, maka akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba berada di tangannya. Yang keempat, yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, yakinlah bahwa Allah sebaik-baiknya penyembuh. Karena Tuhan adalah Maha Penyembuh. Dan yakinlah bahwa tidak ada penyakit yang Allah timpakan kecuali ada obat yang diturunkan bersamanya. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Bacakan dan jelaskan secara singkat satu hadis tentang pendidikan. Jawabannya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan untuknya jalan ke surga. Riwayat Muslim. Dari segi kualitas hadis ini dapat dijadikan hujjah. Bahkan Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama hadis Saudi Arabia, mengupas secara panjang lebar hadis ini. Yang intinya ia menyatakan bahwa kesungguhan dalam mencari ilmu itu bisa beranugerah surga, dan itu merupakan hikmah bagi para pengabdi ilmu. Kemudian ia hubungkan dengan firman Allah yang berbunyi, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu nomor 5,
Jelaskan urgensi atau pentingnya mempelajari ilmu hadis dan hadis nabawi dengan bidang atau jurusan yang sedang Anda jalani sekarang. Jawabannya, Al-Quran dan hadis memberi sistem yang lengkap dan sempurna mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ilmiah atau penyelidikan ilmiah. Al-Quran menekankan pentingnya membaca atau mengamati gejala alam dan merenungkannya. Al-Quran mengambil contoh dari kosmologi, fisika, biologi, ilmu kedokteran, dan lainnya sebagai tanda kekuasaan Allah untuk dipikirkan oleh manusia. Fakta tentang biologi telah disebut dalam Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun lalu yang dibuktikan oleh para ilmuwan saat ini. Yuk kita lanjut guys. Baik, pertanyaan nomor 1. Buktikan dengan contoh kasus bahwa hadis itu sebagai penjelas Al-Quran. Pembuktian bahwa hadis itu sebagai penjelas dari Al-Quran, saya ambil contoh itu dari media pembelajaran. Media pembelajaran itu sendiri kan ada media pembelajaran audio, media pembelajaran visual, dan media pembelajaran teknologi. Nah, saya di sini mengambil salah satu contoh kasusnya yaitu dengan menggunakan media visual. Media pembelajaran visual ini sudah terdapat di dalam Al-Quran, suratnya itu surat Al-Baqarah ayat 31. Yang artinya di sini, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang-orang yang benar. Kemudian di dalam hadis itu juga terdapat penggunaan media pembelajaran visual, di mana hadisnya itu berbunyi, telah menceritakan pada kami Sodaqoh bin Fadil, telah memberikan kabar kepada Yahya bin Sa'id dan Sofyan. Beliau bersabda, telah menceritakan kepada aku bapakku dan Munzir dan Rabi bin Husain dan Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, Nabi SAW pernah membuat garis gambar persegi 4 dan membuat suatu garis di tengah-tengah sampai keluar dari batas persegi 4. Kemudian beliau membuat banyak garis kecil yang mengarah ke garis tengah dari sisi-sisi garis tepi. Lalu beliau bersabda, beginilah gambaran manusia. Garis persegi 4 ini adalah ajal yang pasti menimpanya. Sedang garis yang keluar ini adalah angan-angannya. Dan garis-garis kecil ini sebagai cobaan dan musibah yang siap menghadangnya. Jika ia terbebas dari cobaan yang satu, pasti akan tertimpa cobaan lainnya. Jika ia terbebas dari cobaan yang satunya lagi, pasti akan tertimpa cobaan lainnya lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dari hadis tadi jelas bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada mereka itu manusia seperti kita ya, untuk tidak melamun saja, berangan-angan panjang tanpa realisasi, dan juga mengajarkan kepada mereka agar siap menghadapi kematian. Hal itu kan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu pendidik yang sangat baik metodenya dalam menyampaikan pengetahuan kepada manusia. Beliau itu menjelaskan suatu informasi dari suatu gambar agar mudah diserap oleh akal dan jiwa manusia. Nah, dari kasus yang saya berikan tadi, terbuktilah bahwa hadis ini sebagai bayan at-takrir yang artinya menjelaskan isi dari Al-Quran. Selain hadis sebagai bayan at-takrir, hadis juga bisa menjadi bayan al-tafsir yang artinya memberikan tafsiran atau perincian. Perincian di sini maksudnya terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum dan serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak. Baik,
pertanyaan nomor 2 ya. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengatakan bahwa semua permasalahan itu kembali kepada Al-Quran dan hadis? Nah, menurut pendapat saya itu seorang muslim memang harus merujuk kepada kitab pedomannya yaitu Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui riwayat-riwayat hadis. Namun perlu diingat ya, tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, terutama bagi orang awam yang masih semangat-semangatnya belajar agama. Maka dari situ ya, orang-orang awam seperti saya juga harus bertanya kepada ahlinya. Ahlinya di sini tuh ulama yang benar-benar diyakini agar cukup mengerti. Oke, pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana solusi Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 saat ini. Wabah COVID-19 ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sering merasa dirinya hebat dengan ilmunya, kekayaan, dan kekuasaan yang dimilikinya. Kedua, pelanggaran terhadap syariah Islam akan menyebabkan kemudaratan, kerusakan, dan kehancuran. Munculnya wabah COVID-19 ini tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan melanggar syariat Islam dalam hal makanan dan kebersihan. Nah, bagaimana Islam menyikapi wabah COVID-19 ini? Ketentuan yang dilakukan, yang pertama, tidak meninggalkan dan tidak memasuki wilayah wabah. Metode karantina ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW sebagai pencegahan penularan agar tidak meluas. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika wabah terjadi di tempat kalian berada, jangan kalian tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua ya, mencari tahu mekanisme penyakit dan antisipasi pengobatan. Kemudian pertanyaan nomor 4 ya, bacakan dan jelaskan secara singkat satu hadis tentang pendidikan. Di sini saya mengambil salah satu hadis yang bunyinya Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan menuntut ilmu di dalam Islam, seseorang akan diangkat derajatnya dan juga menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu, seseorang akan mengetahui bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah sebagai Maha Pencipta. Orang-orang yang berilmu biasanya takut melakukan hal-hal yang berbau dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal sekalipun ia telah meninggal. Jelaskan urgensi mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi dengan jurusan atau bidang yang Anda pilih sekarang. Beberapa pentingnya mempelajari ilmu hadis itu yaitu kita juga bisa mengetahui sejarah masa hidup perawinya. Kita juga bisa mengetahui kesohihan suatu hadis dan juga kita mengetahui hukum yang terkandung di dalam hadis. Untuk urgensi mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi untuk jurusan saya yaitu biologi ya sangat penting karena banyak sekali hadis yang berkaitan dengan biologi. Misalnya saja penciptaan kehidupan. Oke guys, ini yang terakhir ya. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu
Sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Salah satu contohnya adalah sholat, karena banyak ayat Al-Quran yang mengungkapkan perintah sholat. Akan tetapi, bagaimana sholat itu dilakukan tidak dijelaskan secara perinci. Dari sini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa sholat harus dikerjakan. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, hadis riwayat Bukhari. Dan dari sini, tampak bahwa kedudukan hadis menjadi penjelas terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Soal nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengatakan bahwa semua permasalahan harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis saja? Menurut pendapat saya, lebih baik begitu, karena jika kita memiliki masalah ataupun perselisihan dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya kembalikanlah kepada Allah adalah dengan mengembalikan kepada Al-Quran. Kita bisa membaca atau memahami isi Al-Quran. Mengembalikan kepada Rasul-Nya adalah dengan mengembalikan kepada As-Sunnah. Kita juga bisa melakukan sunnah-sunnah Nabi. Akan tetapi, jika mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika secara langsung dikembalikan kepada Allah dan Nabi, kita sebagai orang awam yang belum terlalu memahami bisa tanya kepada guru ngaji atau ulama. Akan tetapi, kita juga perlu mengetahui sanad beliau. Maksud sanad di sini artinya bahwa beliau telah berguru kepada ulama-ulama atau kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Soal nomor 3, bagaimana solusi agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini? Seluruh kejadian di sekitar kita itu datangnya dari Allah. Sebagai seorang muslim harus senantiasa berikhtiar dan bertawakal. Segala sesuatu yang diberikan Allah merupakan suatu hal terbaik dan selalu ada hikmahnya. Juga sebagai pelajaran bagi manusia. Dengan wabah ini kita harus menambah iman dan berikhtiar seperti selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Soal nomor 4, bacakan dan jelaskan satu hadis tentang pendidikan. Di sini saya mengambil hadis Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yaitu menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Dengan adanya berilmu, kita memiliki banyak wawasan dan tidak akan tersesat. Allah juga meninggikan derajat orang yang menuntut ilmu seperti terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilman darajat. Artinya, barang siapa yang menuntut ilmu dan beriman, Allah akan mengangkat derajatnya. Jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya, kecuali amal jariah, ilmu manfaat, dan anak yang soleh. Maka dari itu, jangan berhenti menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Bagi seorang muslim, marilah kita bersama-sama berusaha menuntut ilmu. Soal nomor 5, pentingnya mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi dalam bidang biologi. Dalam bidang biologi tentunya tidak asing dengan pengamatan. Pastinya kalian semua pernah melakukannya. Salah satu contohnya adalah dengan mengamati tumbuhan, hewan, tanah, ataupun lainnya. Namun, sebagai bidang biologi,
harus bisa melaksanakannya dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, dan jangan sampai membuat kerusakan. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 11 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda bahwa siapa yang memotong pohon bidadara, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam neraka. Maka dari itulah pentingnya mempelajari ilmu hadis dan tarbawi dalam bidang biologi.